Hari ini kita kembali ke channel kita, channel Yes. Saya kontraktor. Oke, kali ini teman-teman kita akan membahas apa ya? Analisis harga satuan pekerjaan preliminary atau pekerjaan persiapan. Apa saja sih? Tentu saja di channel ini kita akan menjelaskan tentang output dari SMKK. Yang kedua itu pengetahuan lebih detail terkait item pekerjaan apa saja yang keluarkan pada pekerjaan persiapan, dan contoh yang kita gunakan yaitu pembangunan ruko. Nah, teman-teman, di sini secara umum pekerjaan persiapan itu ada 4 ini pasti ada teman-teman, yaitu apalagi kita sebagai kontraktor ya, dari direksi kit kita membutuhkan direksi kit, ada los kerja juga sebenarnya untuk pekerjaan besi, tukang besi atau apapun itu, terus pengukuran dan pemasangan boplang, ada dokumentasi pekerjaan termasuk drawing dan hasil drawing. Biasanya pekerjaan ini yang sangat yang sering dimunculkan, tapi kalau secara detail itu item yang diperhatikan apalagi khusus untuk proyeksi ruko ini ada pembersihan site. Proyeksi lagi pekerjaan ruko ini ada pembersihan site, terus pagar proyek, air kerja, listrik kerja, keamanan, peralatan, perlengkapan kerja, terus mob demob terutama untuk truk kita ya, untuk pembuangan atau kebersihan nantinya bersama APD. Ya, itu tentatif. Kadang-kadang ada yang dari pihak developernya, ada yang developernya menganjurkan untuk kita memperhitungkan item ini seperti itu. Nah, di sini catatannya teman-teman ya. Kata Pak Kumis nih, hati-hati yes, apapun pekerjaan persiapan ini sangat penting untuk diperhatikan, dan catatannya lagi, biasanya bobot pekerjaan preliminary itu 1-5% ya. Pengalaman kami menghitung seperti itu sih teman-teman. Tapi tentu saja beda tempat beda harga, tapi tidak jauh dari kisaran ini, 1-5% dari total anggaran pekerjaan. Oke, kalau gitu kita coba fokuskan dulu untuk pengukuran dan pemasangan boplang bersama dengan pemasangan pagar proyek tinggi 2 meter. Ya, sekitar segitulah ya. Kita coba ini dulu, menghitung analisis harga satuan pekerjaannya. Di mana? Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat saya sudah membuatkan teman-teman ada pembuatan 1 meter boplang, pembuatan 1 meter, ya benar boplang. Di sini saya akan coba tampilkan. Ini kita langsung aja ya teman-temannya, soalnya ini kita sudah mengikuti koefisien ditentukan oleh peraturan yang sudah kita sepakati dari awal menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Di sini ada pekerja itu orang harian, koefisiennya 0,042, terus tukang kayu 0,006, terus kepala tukang 0,006, sorry, dan mandor terakhir ada 0,0012. Untuk harganya tentu saja berbeda-beda di setiap lokasi. Dan ini saya hanya mencontohkan di tempat atau di lokasi tertentu saja gitu. Seperti inilah harganya untuk pekerja 100, tukang kayu 145, kepala tukang 150, mandor 145, seperti itu. Dan didapatkan totalnya berarti untuk pembuatan boplang per meter larinya 5.334, dibulatkan 6.000 atau dibulatkan jadi 5.000 juga terserah. Terus setelah itu ada bahan yang kita gunakan itu kayu kaso 5/7, kelas 2 bisa, kelas 3 bisa, itu tergantung harga. Kalau di sini untuk kaso 5/7 yang dibutuhkan 0,013 meter kubik dalam 1 meter boplang, pekerjaan boplang. Kayu papan 3/20 cm. Di sini 0,007, paku 2 inci, 0,02 kg, benang rami
0,05 gulungan upah turun material. Biasanya di sini saya selalu ditekankan sih sama teman-teman yang ada di tempat saya bekerja gitu. Jangan lupa upah materialnya, upah turun materialnya seperti itu. Di sini kita juga bisa lihat teman-teman, ini ada sedikit modifikasi dari pengalaman kami di lapangan bahwa untuk kaso itu tuh 20.000. Pokoknya yang berbentuk meter kubik saja. Kita hitungnya 20.000 seperti itu. Akhirnya untuk 1 meter boplang dibutuhkan upah turun material sekitar 4.000. Ditotalkan ada di sini untuk peralatan outerpass, jangan lupa dalam hari ada 0,006 dengan harganya juga menyesuaikan sesuai dengan di tempat teman-teman ya. Terus di sini ada biaya atau overhead yang kita gunakan itu 10%. Jadi total pekerjaan untuk 1 meter boplang ini 53.40 rupiah. Seperti itu. 53 ribuan. Terus untuk pekerjaan 1 meter pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter. Ini saya saya percepat saja. Nanti teman-teman juga bisa save atau mungkin mengetik ulang di Excel-nya. Tenaga kerja teman-teman untuk tenaga kerja pekerjanya 0,25, 0,125, tukang kayu, tukang batu juga sama, kepala tukang, begitu juga mandor. Terus untuk bahannya tidak ada yang berbeda, paling ada kayu kaso, terus seng gelombang, kita butuhkan per lembarnya koefisiennya 1,31 karena memang kita menjaga untuk potongan-potongan ya. Terus ada paku 5 inci, semen Portland kita butuhkan untuk istilahnya biar ada pondasinya lah gitu untuk dudukan kayunya seperti itu. Terus ada pasir beton ya, ini dari SNI sih bilangnya kuari ke lokasi pekerjaan, tapi kan kadang-kadang kita kan ya beda-beda, ada yang ngambil dari kuari, ada yang ngambil dari tempat yang pengepul atau apalah seperti itu teman-teman. Tapi ini yang penting koefisiennya jangan lupa ya. Kayu kaso 0,031, seng gelombang 1,313, paku inci 0,427, semen Portland ini satuannya kilogram ya, bukan sak ya. Dia butuh semen Portland 26,406 ya, sekitar setengah sak lah untuk 1 meter lari. Terus pasir beton 0,044, terus batu split 2/3 0,062. Ada air juga, kebutuhan air ini sangat detail ya, ada airnya juga 17,412 sampai 15. Kulit turun balik-balik lagi. Kalau kulit turun di sini biasanya karena satuannya sak kilogram, jadi ya 25 perak untuk semen Portland, pasir beton 15.000, maaf. Terus batu split 15.000 juga. Nah, di sini saya tekankan lagi teman-teman. Kalau kita sudah membayar air di luar, artinya kita disuruh menyambungkan air, membayar air di sini, sekiranya air ini tidak perlu dihitung ya untuk mengurangi harga-harga yang ada seperti itu. Tapi kalau misalkan airnya tidak tertera di item preliminary yang lain atau preliminary kayak tadi kan ada air, ada biaya listrik segala macam itu ya monggo teman-teman masukkan juga nggak apa-apa. Tapi ini bagus sekali sih kita diberikan koefisien. Oke teman-teman, berarti airnya sudah tertera koefisiennya, jadi sangat membantu sekali ya kita untuk mengetahui berapa beratnya nanti per 1 meter lari. Terus Nah, akhirnya kita sudah selesai teman-teman menganalisis item pekerjaan pada pada pekerjaan preliminary. Kalau begitu, sampai jumpa di
video berikutnya kita akan membahas pekerjaan galian dan pondasi. Oke, salam. Yes, saya kontraktor.